ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Meski kami bertiga tidak bisa sepenuhnya melakukan teknik ini secara sempurna, hanya membunuhmu saja itu tidak cukup. Sujud abadi, teriak tiga sosok bayangan hitam. Aura kengerian berkobar. Saat ini Xiaoyan benar-benar merasa jantungnya berdebar-debar. Harus dikatakan bahwa kekuatan esensi darah Susang belum habis. Namun mereka sepenuhnya memiliki ancaman untuk membunuh Xiaoyan. Dari sini dapat dinilai bahwa kekuatan Taisu yang tersembunyi di Sensi sangat menakutkan. Tetapi sejauh ini Xiaoyan juga tidak pernah menggunakan kartu trufnya. Meskipun dia belum memiliki keterampilan bertarung di tingkat kuno, keterampilan bertarung yang diwarisi Susang akan meningkat sesuai dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, yang bahkan melampaui keterampilan bertarung di tingkat kuno. Dengan kekuatan darah Susang di tubuhku, aku ingin tahu efek apa yang dihasilkan jika aku menggunakan 7 tapak dewa pembunuh. Kumam Xiaoyan. Pada saat ini 3 bayangan hitam tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya sebuah lubang seukuran ibu jari muncul di perut Xiaoyan. Tidak ada suara dan serangan ini datang sangat cepat. Lubang darah kedua dan ketiga muncul di perut Xiaoyan. Meskipun sangat menyakitkan, itu saja tidak cukup mengalahkan Xiaoyan. Dengan gigi terkatup, Xiaoyan mengangkat telapak kakinya lalu menghentakkan dengan keras. Gelombang energi kecut menyembur keluar dari tubuhnya. Itu berkumpul di kehampaan lalu memadat menjadi kaki tulang putih raksasa. Awalnya tanpa daging dan darah, kemudian berkembang pesat. Tapak dewa pembunuh. Langkah kedua. Teriak Xiaoyan menghentakkan kakinya lagi. Energi darah Susang membara dengan ganas di dalam tubuhnya. Tapi itu juga menghilang dengan kecepatan tinggi. Dengan bisa menciptakan kehampaan menggunakan metode rahasia memang menakutkan. Tapi aku ingin melihat apakah kehampaan palsu ini dapat mendukung tapak dewa pembunuhku. Tapak dewa pembunuh. Langkah ketiga. Teriak Xiaoyan. 3 siluet kaki raksasa terkondensasi di udara, yang langsung menggetarkan seluruh kehampaan. Di antara naiknya udara putih memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan energi darah tidak lagi cukup menanggung lebih jauh lagi. Tapi untuk langkah keempat, seharusnya tidaklah masalah. Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Ini akan menjadi serangan terkuat Xiaoyan. Siapa yang akan membunuh siapa masih belum dipastikan. Pada saat ini kehampaan tempat Xiaoyan yang diciptakan oleh Taisu bergetar. Ketika kaki hitam raksasa keempat terkondensasi menjadi tulang putih yang lebih besar, batasan yang diciptakan Taisu akhirnya tidak dapat menahannya. Itu runtuh inci demi inci. Pada saat yang sama lubang darah di tubuh Xiaoyan tidak lagi bertambah. Saat kehampaan pecah, 3 bayangan hitam termasuk Jin Dingdong yang menghilang. Seolah-olah mereka hancur bersama kehampaan. Baru saat inilah Xiaoyan bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya lagi. Brengsek! Mereka sebenarnya melarikan diri. Ucap Xiaoyan mengutuk parah. Saat ini auranya kembali ke keadaan normal. Itu artinya esensi darah Susang di dalam tubuhnya telah habis terbakar. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Ucap sang ratu, suaranya terdengar. Pada saat ini kehampaan tempat Xiaoyan berada tiba-tiba terdistorsi. Xiaoyan segera mundur. 3 bayangan hitam dan Jin Dingdong yang menghilang akhirnya muncul kembali. Mereka menyemburkan seteguk darah segar. Dapat dilihat dari penampilannya bahwa mereka saat ini dalam kondisi terluka parah. Jelas kekuatan langkah keempat Xiaoyan tidak hanya menghancurkan kehampaan ciptakan Taisu, tetapi juga menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehampaan palsu. Ucap salah satu sosok bayangan hitam berkata dengan suara dalam. Aku sudah mengatakan, kalian tidak bisa pergi sebelum mengatakan siapa identitasmu. Ucap Xiaoyan. Cuy, beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu memang kuat, tapi sekarang aku merasakan aura di tubuhmu sangat kacau. Kurasa teknik rahasiamu sudah habis, dan sekarang kekuatanmu menurun menjadi keabadian kaisar. Apakah aku benar? Ucap bayangan hitam itu mencibir. Ho, apakah menurutmu serangan tadi palsu? Ucap Xiaoyan menjawab dengan tenang. Kami akan tahu hanya setelah membuktikannya secara langsung. Ucap salah satu sosok bayangan itu merasa curiga. Setelah merasakan penurunan aura di tubuh Xiaoyan, dia memilih untuk mengujinya dengan tegas. Jarak antara mereka dan Xiaoyan tidak terlalu jauh. Satu sosok bayangan hitam itu maju dengan mengangkat telapak tangannya. Saat berikutnya telapak tangan abu-abu besar terbentuk dan turun ke arah Xiaoyan. Kekuatan telapak tangan ini tidak sekuat serangan gabungan sebelumnya. Namun bagi Xiaoyan yang kekuatannya menurun di tingkat keabadian kaisar langkah keempat, serangan itu sudah menjadi langkah yang mematikan. Di sisi lain mata Jin Dingdong sedikit menyipit. Dia juga meragukan kekuatan Xiaoyan.
Dan sekarang, sepertinya waktu yang tepat untuk mengkonfirmasinya. Pada saat ini Xiaoyan melihat jejak telapak tangan abu-abu yang melesat ke arahnya. Tidak ada ketakutan di wajahnya, sebaliknya dia dengan tenang melambaikan tangannya. Anehnya, tidak ada fluktuasi kekuatan yang terpancar. Tapi saat telapak tangan abu-abu besar mendekat, itu landasan roboh dan menghilang begitu saja. Adegan ini sontak saja membuat ketiga sosok bayangan hitam termasuk Ji Dingdong tercengang. Apakah hanya ini saja? Ketahuilah bahwa kalian tidak lebih dari semut kecil di mataku dan tidak perlu menggunakan tanganku untuk membunuhmu. Semuanya, dengarkan perintah, bersihkan mereka tanpa sisa. Ucap Xiaoyan segera memberi perintah. Dia dengan sengaja bersikap mendominasi agar tidak terekspos bahwa kekuatannya benar-benar menurun. Segera terlihat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari 5 batera. Mereka adalah eksistensi dunia sensi yang dirancang sang ratu. Dan secara mengejutkan, sosok-sosok ini memancarkan aura yang sangat kuat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melangkah mundur ke Bahtera. Tidak ada kekhawatiran tentang pertempuran selanjutnya. Ini karena keempat pemimpin Taisu sudah menderita pukulan berat akibat tapak dewa pembunuhnya. Dan sekarang mereka belum pulih. Jadi situasi saat ini menjadi pengepungan sepihak. Ketika Xiaoyan kembali ke sisi sang ratu di dalam Bahtera, sosok tahanan roh akhirnya muncul kembali. Sebelumnya dia disembunyikan oleh Xiaoyan ke dalam peti pagoda emas. Selama Xiaoyan tidak terbunuh, mustahil bagi Taisu untuk menemukan tahanan roh. Hampir saja terekspos, ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Ternyata kekuatan yang menghancurkan telapak tangan abu-abu besar tadi bukan kekuatannya, tetapi milik sang ratu. Untungnya ratu mengerti maksud Xiaoyan ketika dia melambaikan tangannya. Jadi adegan itu berjalan dengan mulus seolah-olah kekuatan Xiaoyan memang asli. Pada saat ini aura di tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak setelah bersatu kembali dengan klon Yuan Shen. Ini karena klon Yuan Shen sudah mengunjungi banyak planet dan alam luar angkasa. Mereka memberikan sinar terakhir energi dunia kepada klon Yuan Shen. Dan ketika energi dari dunia ini berkumpul pada tubuh aslinya, itu memberi Xiaoyan kesempatan untuk membuat terobosan. Segera sosok Xiaoyan duduk bersila. Dengan adanya ratu di sisinya, dia tidak perlu khawatir tentang kondisi dunia luar dan bisa benar-benar fokus dalam terobosannya. Setelah memasuki ranah keabadian kaisar, kecepatan peningkatannya sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Hal ini sepertinya juga mencerminkan bahwa perang besar antara Sensi dan Taisu akan segera pecah. Waktu yang diberikan kepadanya sangat tepat. Xiaoyan harus menjadi lebih kuat secepat mungkin, dan ratu juga berusaha sebaik mungkin untuk menemukan jalan rencananya hanya untuk membantu Xiaoyan. Melihat Xiaoyan duduk bersila, mata indah ratu yang lembut menampakkan banyak warna yang kompleks. Susang, akhir seperti apa yang kamu lihat? Ini adalah reinkarnasi terakhirmu. Apakah kamu yakin tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi? Tentu saja kuharap begitu. Aku yakin orang ini benar-benar dapat mengubah sesuatu yang tidak bisa kamu rubah di masa lalu. Ucap sang ratu bergumam dengan suara rendah. Tentu saja dia memastikan suaranya tidak akan didengar oleh Xiaoyan. Ratu tahu bahwa Xiaoyan sudah menanggung beban berat, dan dia berharap dapat berbagi lebih banyak tekanan untuk Xiaoyan. Ratu menghela nafas, lalu mengalihkan pandangannya pada perang di depannya. Meskipun jumlah Sensi tidak sebanyak prajurit Taisu, tapi pasukan para prajurit Taisu tidak terlalu kuat. Bagaimanapun mereka bukanlah prajurit inti yang bertanggung jawab atas perang sebenarnya. Di bawah kepemimpinan 5 keabadian Dewa Sensi, hanya masalah waktu sebelum para Taisu ini dihilangkan. Singkatnya, setelah beberapa saat kemudian, seluruh medan pertempuran perlahan berhenti. Dan sesosok segera maju untuk melapor. Yang mulia ratu, semuanya berhasil dilumpuhkan. Juga keempat komandan mereka sudah ditangkap hidup-hidup dan disegel. Selanjutnya apakah mereka harus dibunuh? Tanya sosok itu. Orang yang maju melapor memakai topeng di wajahnya. Dan dia tidak tahu siapa dia yang sebenarnya. Ya, kamu dapat membunuhnya. Tapi ingat, jangan hancurkan armor dewa palsu mereka, ucap sang ratu. Orang yang melapor menangkupkan tangannya dengan hormat. Perintah dimengerti, ucap orang itu. Namun tepat ketika dia hendak berbalik pergi, tiba-tiba saja Tai Susan yang super besar itu mengeluarkan suara sonik yang menusuk telinga. Adegan ini membuat ratu dan sosok bertopeng menoleh pada saat yang bersamaan. Semuanya, cepat tinggalkan medan pertempuran sekarang, teriak sang ratu. Segera semua tokoh yang berpartisipasi dalam pertempuran buru-buru pergi. Pada saat ini seluruh Tai Susan memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan kemudian menyapu kehampaan di sekitarnya. Ratu tidak berani mengabaikannya. Aura yang sangat kuat keluar dan menutupi seluruh bahtera tabut.
Beberapa tokoh sensi yang terlambat langsung tersapu oleh cahaya merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah semua Taisu sudah tertangkap? Mungkinkah ada yang lolos dari jaring? Kumam sang ratu mengerutkan keningnya. Meskipun sinar merah tidak terlalu kuat, tetapi cakupannya sangat luas. Mereka yang terkena dampaknya mengalami luka serius. Pada saat ini Taisu Sen yang super besar mulai terpecah. Itu berubah menjadi bentuk persegi yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menyapu kehampaan ke arah yang berbeda. Mereka sangat cepat, sehingga tidak ada cara untuk menghentikannya. Kekuatan Taisu tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki begitu banyak metode yang tak terduga. Ini sangat menarik, ucap sang ratu sambil menonton adegan ini. Wajahnya masih terlihat tenang. Karena mereka tidak bisa dihentikan, maka ikuti saja arusnya terlebih dulu. Ledakan Taisu Sen memang sangat sulit untuk diblokir. Serangan ia terbelah, dan banyak prajurit Taisu yang berhasil melarikan diri ke arah yang berbeda. Yang mulia ratu, apakah Anda ingin mengejarnya? Tanya orang tadi sambil menangkupkan tangannya. Tidak perlu. Kawal keempat komandan Taisu yang kamu tangkap. Perkuat segelnya, pastikan mereka tidak bisa melarikan diri, ucap sang ratu. Meskipun gagal merebut Taisu Sen, menangkap keempat keabadian dewa sekaligus sudah merupakan keuntungan yang cukup besar. Ratu jangan khawatir, sekarang lapisan segel pembatasan telah diberlakukan. Pada dasarnya mustahil bagi mereka pergi, ucap sosok itu. Namun tepat ketika sosok itu selesai berbicara, tiba-tiba saja terjadi ledakan lagi. Di tempat Batara milik anggota sensi saat ini meledak menjadi kabut darah. Kejutan energi yang dipicu semakin besar, bahkan mencapai Batara Tabu tempat Ratu dan Xiaoyan berada. Penghancuran diri keabadian dewa, ucap sosok bertopeng itu tiba-tiba bergetar. Termasuk sang ratu juga mengerutkan keningnya. Secara logika tidak mungkin Taisu memiliki kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri. Itu karena semua meridian dalam tubuhnya tersumbat total untuk mencegah mereka menghancurkan diri sendiri. Bagaimana bisa dia meledakkan dirinya sendiri? Ucap terkejut sosok pelapor itu. Dia menoleh ke arah sang ratu untuk mengambil inisiatif mengakui kesalahannya. Sepertinya ada kekuatan lain yang ikut campur, ucap sang ratu. Tanpa ada niat untuk menyalahkan, dan tidak ada yang salah dengan apa yang sudah dilakukan tokoh sensi. Ratu merasa bahwa kecelakaan seperti ini pasti disebabkan oleh faktor lain. Benar saja, seseorang datang, ucap sang ratu sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini terlihat sesosok berdiri di tengah kabut darah. Di belakangnya ada Jin Dindong dan dua sosok berjubah hitam yang sudah sekarat. Ketiganya adalah komandan Taisu yang sudah dikalahkan Xiaoyan sebelumnya. Hanya saja belum diketahui siapa sebenarnya sosok misterius di depan ketiganya ini. Ratu, kali ini kamu mendapatkan sedikit keuntungan, tapi kamu harus tahu bahwa Sensi pasti akan kalah, ucap sosok misterius di dalam kabut darah itu. Suaranya benar-benar menyebar di kehampaan dan sampai ke telinga setiap orang Sensi. Setelah suara itu jatuh, kabut darah membentuk lingkaran dan menyebar. Bersamaan hilangnya kabut darah, sosok misterius beserta ketiga komandan Taisu juga menghilang. Artinya mereka sudah melarikan diri. Adapun untuk anggota Sensi yang berada di sana, mereka menerima dampak yang kuat. Kekuatan penghancuran diri dari keabadian dewa sangat mengerikan. Cepat beri bala bantuan. Sang ratu segera membuat perintah. Tapi dia tetap tidak memilih untuk pergi. Ini karena Xiaoyan masih melakukan terobosan. Baterai yang tersisa segera dikirim di atas baterai yang meledak. Situasinya sangat berantakan dan banyak mayat di mana-mana. Dan ada anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah. Ledakan ini hampir membunuh 2/3 prajurit Sensi di Batara. Bahkan beberapa keabadian kaisar pun menderita luka yang sangat parah. Taisu kehilangan satu keabadian dewa, dan Sensi juga mengalami kerugian banyak nyawa. Sosok misterius yang baru saja muncul itu, bahkan sang ratu sudah merasakan bahwa kekuatannya luar biasa. Jika bukan karena Zenwu di sini, mungkin balas dendam yang dikirim Taisu lebih mengerikan. Faktanya kejadian ini menjadi pertemuan singkat antara Sensi dan Taisu. Dalam arti sebenarnya, kedua belah pihak sedang menguji dan semuanya menderita kerugian besar. Di sisi lain, Xiaoyan masih tenggelam ke dalam kultivasinya. Langkah kelima keabadian kaisar adalah momen penting. Kekuatan abadi menyebar dari jantungnya dan mulai menyatu menjadi daging dan darah. Jantung bukan lagi kelemahan yang fatal. Bahkan jantung yang hancur pun tidak bisa mengalahkan eksistensi keabadian kaisar. Aliran kekuatan abadi terus melonjak menuju sebagai Xiaoyan pusatnya. Tapi anehnya sebagian besar kekuatan abadi ini hanya sedikit yang benar-benar bisa diserap Xiaoyan. Jika terus seperti ini, aku khawatir sulit untuk menembus langkah kelima, ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan. Tidak lama setelah ratu berbicara, semua kekuatan abadi di sekitar Xiaoyan tersebar.
Hanya setelah itu Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Gagal? Bagaimana mungkin? Ucap Xiaoyan tampak bingung. Energi dunia yang kamu miliki sebenarnya cukup memadai. Apa yang kurang darimu adalah kehendak. Dibutuhkan kehendak abadi untuk menembus langkah kelima. Ucap sang ratu menjawab ketidaktahuan Xiaoyan. Kemauan dan tahu berbeda dari kehendak abadi. Setelah mewujudkan kehendak abadi, hanya dengan begitu seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai salah satu yang abadi. Ini adalah tahu yang harus kamu tempuh sebelum memiliki kehendak abadi. Jika tidak perlu mencoba menerobos langkah kelima. Setiap orang mempunyai kehendak yang berbeda-beda, mampu mencapai keabadian kaisar. Setiap orang pasti pernah mengalami banyak sekali cerita uniknya masing-masing. Yang disebut kehendak ini tentang menemukan jati dirimu dalam ceritamu sendiri, atau melihat ke masa depan dan memikirkan dengan jernih apa yang kamu perlukan. Ucap sang ratu terus menjelaskan. Xiaoyan perlahan berdiri, dan ketika dia melihat sekelilingnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Apa yang terjadi? Di mana Tai Susen? Tanya Xiaoyan. Lolos, ucap sang ratu. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Apakah 4 komandan itu juga melarikan diri? Tanya Xiaoyan. Itu tebakan yang cukup akurat. Tapi ini bukanlah pelarian total. Setidaknya 1 dari mereka meninggal. Ucap sang ratu sambil tersenyum. Apakah ada orang lain yang lebih kuat menyelamatkannya? Tanya Xiaoyan merasa ada yang tidak beres. Ya, sangat kuat. Ucap sang ratu mengangguk. Lebih kuat darimu? Tanya Xiaoyan dengan serius. Kami tidak bertarung dan aku tidak pandai bertarung. Lagi pula aku punya seorang pria sejati yang melindungiku. Jadi pada dasarnya aku tidak perlu mengambil tindakan. Ucap sang ratu. Ratu berkata sambil menghela nafas panjang. Saat Xiaoyan mendengar ini, kepalanya dipenuhi garis hitam. Berbicara tentang siapa yang bisa melindungi ratu. Bukankah hanya ada 1 orang dalam 10.000 tahun ini? Ucap Xiaoyan. Bukankah orang itu sekarang ada di depanku? Ucap sang ratu masih menggoda. Lupakan saja. Ngomong-ngomong apa yang terjadi dan bagaimana Tai Susen bisa lolos? Tanya Xiaoyan berkata dengan serius. Setelah itu sang ratu memberitahu Xiaoyan segala hal yang terjadi. Dan Xiaoyan tiba-tiba menghirup udara dingin. Artinya Tai Su sudah memiliki kekuatan yang berakar kuat di sensi. Bisakah kita menemukan akar permasalahannya dan mencabutnya secepat mungkin? Jika tidak, pada saat itu akan benar-benar terbentuk situasi di mana masalah internal dan eksternal menyerang sensi. Ucap Xiaoyan berkata dengan cemas. Itu sulit. Tai Su tidak hanya tersembunyi sangat dalam, dan lamanya siklus yang direncanakannya jauh melampaui imajinasimu. Mereka telah lama diintegrasikan ke dalam sensi dan menunggu pasukan inti mereka datang. Hanya dengan begitu, semua orang kuat Tai Su yang tersembunyi di sensi akan terungkap. Ucap sang ratu. Meskipun prajurit sensi telah disaring di semua tingkatan, namun masih belum ada jaminan bahwa tidak ada kekuatan Tai Su di dalamnya. Dan kurasa tindakan Tai Su mungkin lebih hati-hati. Mereka memblokir ingatan orang-orang kuat tentang Tai Su. Jadi orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah anggota Tai Su. Perang ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Kalau tidak, sensi tidak akan lolos dari kematian. Ucap sang ratu kembali. Xiaoyan mengerutkan keningnya mendengar apa yang dikatakan sang ratu. Memblokir ingatan membuat Tai Su merasa seperti dia adalah anggota sensi. Pendekatan ini memang sangat menakutkan. Jadi pada kasus ini, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan Tai Su di antara sensi. Itu sebabnya kami merancang skema seperti itu. Ucap sang ratu. Jadi ratu ingin menangkap orang-orang kuat Tai Su dan mencoba mendapatkan informasi rinci dari mereka. Ucap Xiaoyan mulai memahami maksud sebenarnya sang ratu. Hal pertama adalah membuat Tai Su merasakannya makhluk tertinggi kedua telah kembali. Aku benar-benar ingin mencoba melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk lebih lanjut. Meskipun aku membiarkan mereka kabur, tapi bukan berarti aku tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya aku tahu kekuatan kehadiran Tai Su di sensi tidak bisa dianggap remeh. Ucap sang ratu merasakan penindasan dari sosok di kabut darah tadi. Meski tidak mungkin mengetahui secara pasti seberapa kuat lawannya, tapi sejauh ini dia adalah akhir Tai Su paling kuat yang pernah ditemui sang ratu. Alasan mengapa Tai Su bisa menjarah begitu banyak dunia masih berdiri hingga saat ini pasti ada sesuatu yang unik di dalamnya. Bahkan ras Yuan-Shen dari dunia tanpa batas yang kuat pada akhirnya dikalahkan. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Tai Su merupakan dunia yang layak dianggap serius. Dan rencananya tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak tahu sejak berapa tahun yang lalu mereka sudah memasuki sensi dan bersembunyi di beberapa sekte. Mungkin hanya ketika Tai Su memiliki keyakinan 70% menang, baru kemudian mereka akan benar-benar mengambil tindakan. Lapor sang ratu.
Korbannya sangat serius. 3 keabadian kaisar tewas dan ribuan orang mengalami luka parah. Ucap seseorang melangkah maju untuk melaporkan situasi. Segera evakuasi mereka. Ucap sang ratu mengangguk. Kekuatan penghancuran diri dari keabadian dewa terbukti dengan sendirinya. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh ratu. Membutuhkan banyak keberanian bagi keabadian dewa untuk meledakkan dirinya sendiri. Bahkan bagi Taisu sendiri merupakan kerugian yang sangat besar kehilangan keabadian dewa. Yang mulia ratu, apakah kita harus membalaskan dendam saudara-saudara kita? Tanya sosok itu menggertakkan giginya. Bagaimanapun mereka semua adalah saudara yang telah melalui hidup dan mati. Balas dendam? Untuk apa membalas dendam sekarang? Kita harus mengakui kekuatan musuh. Kecerobohan hanya akan mempercepat kekalahan. Cepat evakuasi dan kembali ke alam dewa kuno. Ucap sang ratu berkata dengan mendominasi. Ya, perintah dimengerti. Ucap sosok itu hanya bisa menundukkan kepala dan menangkupkan tinjunya. Mata ratu tajam. Pertempuran ini mengakibatkan banyak kematian bagi Sensi. Itu juga tidak nyaman baginya. Tapi sebagai seorang pemimpin, dia harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan Sensi. Dan sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Segera beberapa bahtera milik para tokoh Sensi mulai dievakuasi. Dan hanya Xiaoyan dan Ratu di bahtera tabut yang tersisa di sini. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.